Yo, balik lagi. Dom di sini. Apa kabar teman-teman? Jadi kali ini gue mau cerita tentang produk-produk gue gitu, beserta kedalaman-kedalamannya. Jadi orang tuh banyak mungkin mengira bahwa produk gue ya hanya sebatas seperti produk-produk lainnya gitu. Kalau dulu sebenarnya di jualan tuh gue bikin kayak katalog kecil gitu. Ada sebuah katalog kecil gitu. Nah, terus di dalamnya tuh kayak isi apa ya? Banyak lah di situ, ada cara pemakaian segala macam. Terus ada filosofi dari setiap desainnya gitu. Cuman itu menjadi gimmick yang lumayan berhasil, strategi yang lumayan berhasil gitu. Cuman semakin kesini waktunya tidak sanggup lagi bosku. Padahal itu menarik banget sebenarnya kalau dilakuin gitu. Cuman waktunya memang itu menyita banget karena perlu banyak proses lah di situ. Nah, akhirnya kepikiran gitu kalau sekarang gue bikin konten yang untuk menjelaskan itu aja gitu, secara jujur terutama gitu ya, karena ya siapa tahu ini bisa jadi sesuatu dan bisa menjadi kebanggaan buat teman-teman sendiri ketika memiliki produk ini gitu. Jadi gue akan bahas satu persatu produk gue gitu. Langsung aja nih, dimulai dari yang pertama kali ini. Kalau di sini beruntungnya si Instagram tuh memfasilitasi gitu, dalam artian tuh diarsip, ada sistem arsip gitu. Jadi pada akhirnya ya postingan-postingannya masih bisa diarsipkan dengan baik dan benar gitu, sesuai urutannya gitu. Kalau di sini lihat like-nya masih 9 anjing. Tai banget. Like-nya masih 9, 13 sama tiga. Ini pertama kali gue jualan nih 3 artikel ini nih. Sebenarnya pas waktu ini gue udah bikin 4 desain sama yang ini nih, calo kesenian. Calo kesenian tanpa perantara, 021 0274 022. Tapi itu di sebulan kemudian baru di-upload karena eh, nggak punya identitas menurut gue waktu itu gitu. Cuma nanti itu kita bahas di lain waktu ya. Kalau yang ini kita akan fokus ke tiga ini dulu nih. Jadi di tiga artikel ini kita bahas dulu yang ini, yang paling pertama tuh ini, Sena Senin Dasmu ini. Sena Senin Dasmu. Nggak tahu ini kenapa bisa meledak. Cuman ini kalau gue buat itu, bahkan ini udah pernah di restock ya. Tapi kalau yang ini tuh gue bikin karena pertama ini baru launchingnya lagu di PMB yang judulnya Dasmu. Nah, dari lagu itu gue kepikiran bahwa kayak relate aja gitu dengan kata-kata Dasmu. Dasmu tuh kalau di bahasa Jawa tuh semacam kayak makian gitu, kayak artinya kepalamu tapi itu kasar gitu. Ini tuh menanggapi isu apa ya waktu itu ya, mungkin karena kefrustasian gue waktu itu ya. Jadi setiap hari, setiap waktu, dimanapun gitu, lingkungan gue lingkungan seni gitu, pada akhirnya ya ya udah obrolannya tentang seni segala macam, hingga akhirnya tuh muak gitu loh dengan yang namanya seni. Pada akhirnya ya eh, gua membuat tulisan ini, kepikiran ngebuat tulisan ini, sena seni dan semua. Jadi saking ruwetnya tentang permasalahan seni hari itu gitu bagi gua, semuanya gue ambil. Dan ternyata ketika ini di buat produk, ternyata banyak yang respon dan responnya lumayan gila gitu loh. Sena Senin Dasmu ini pertama kalinya gue bikin tulisan gitu dan gue jualkan gitu. Sena Senin Dasmu penting banget buat gue. Itu sih gara-gara momen itu sih. Terus yang berikutnya ini juga wah best seller ini. Seni itu segalanya, sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Ini kan sebenarnya cuman strategi merangkai kata aja gitu ya. Memang dibikinnya seperti ini. Cuman ini tuh juga dilandasi sama waktu itu lagi rame-ramenya intoleransi. Rame banget intoleransi itu, apalagi berkaitan dengan agama Islam tuh wah rame banget. Ada satu ormas gitu yang ya teman-teman tahu sendirilah, yang mudah sensitif gitu. Pada akhirnya hadirlah tulisan ini itu, menyambungkan antara logika, bukan logika, ya
tentang seni dan tentang salah satu agama, terus disangkutin dengan ajaran di agama itu. Memang ini agak sensitif gitu, tapi tidak salah sebenarnya, cuman di strategi penulisannya aja nih yang agak dibikin apa ya, artnya tuh di situ, estetikanya tuh di situ. Tulisan ini tuh sebenarnya bukan tulisan gue, ini tuh dikasih sebenarnya. Gue minta salah satu sahabat terbaik gue, namanya Ari Setiawan, dia seorang penulis. Gue bilang sama dia, bro, gue udah nggak punya duit nih, gue mau usaha, gue konsep gue kayak gini, lu punya nggak stok kata-kata lu gitu, punya nggak, ada nggak gitu, yang bisa dijadiin ini, ada nih, pakai aja katanya. Terus ya udah, akhirnya gue pakai. Ternyata ini paling meledak di awal-awal ini, soalnya ini tuh provokatif banget gitu. Seni itu segalanya, sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Kan kalau di rukun Islam apa ya, apa rukun iman gitu, gue lupa lagi. Memang sangat jauh dengan agama ya. Jadi di situ kan nomor 1 syahadat, 2 sholat. Nah ini tuh pakai teori itu gitu. Pada akhirnya ya cuman dirangkai kata-katanya gitu, terus dipertebal. Kata-kata seninya gue bikin sendiri, tetap pakai tulisan tangan di awal-awal gitu. Ya jadinya kayak gini dan ya meledak. Cuman mungkin ya itu fenomenanya lagi seru, maksudnya lagi rame di situ. Terus gue bikin produk ini, pada akhirnya ya jadi aja seperti ini gitu. Dan ini cukup bestseller, beberapa kali pernah dibikin tote bag juga, pernah di restock juga. Mungkin suatu saat akan di restock lagi ketika momennya pas gitu ya. Bahkan itu pernah jadi polemik, ini kenapa cuma menjurus ke Islam aja gitu, nggak di agama-agama lain, kan susah ya. Emangnya gue kan tidak tahu di agama lain apakah ada rukun imannya gitu yang sama-sama ibadah nomor 2 gitu kan, gue nggak tahu. Nantilah gue cari dulu ya, siapa tahu ada. Jadi bukan karena pilih kasih nih, jangan dibilang gue juga wah ini mah sama salah satu agama, kagak, emang gue kagak ngerti. Kayak gitu bos, bukannya pilih kasih. Lanjut. Nah dan ini di artikel terakhir ini jarang banget nih yang punya, dan ini jarang laku, tapi menurut gue ini tuh akan relate sampai kapanpun gitu. Jadi ini gue garapnya buru-buru, jadi kelihatan lah ya jeleknya tulisan gue gitu. Gue nggak bisa gambar, gue pada dasarnya memang nggak bisa gambar ilustrasi, karena basic gue bukan di dunia seni rupa atau dunia ilustrasi atau desain gitu. Basic gue itu di bohongin orang aja sebenarnya. Jadi gue coret-coret apa ya yang bisa gue buat gitu. Gue yang paling penting tuh pemahamannya gitu, bukan isiannya gitu, bukan tampilannya. Akhirnya ya udahlah, gue cuman bisanya gini, ya udahlah gitu. Nah waktu itu momen gue memang momen lagi 2018 itu momen-momen yang menggebu-gebu bagi gue gitu, dimana gue dihadapkan pada satu posisi gue tuh kayak merasa sendirian gitu. Dan gue mendapatkan banyak problem, banyak tekanan, dan banyak segala macam hal tuh nyerang ke gue tuh kayak merasa sendirian. Makanya di sini gue tuh kayak ngumpulin permasalahan-permasalahan. Ada art mafia, ada all artist tuh seniman-seniman tua gitu. Terus ini ada stupid apa ini ya, stupid netizen. Ada stupid netizen, terus ada religion, ada permasalahan agama, terus ini ada art school, ada kampus seni, ada pemerintahan, ada keluarga, ini ada kurator, ada residensi apa gitu. Nah, itu kayak ini tuh polemik dalam dunia seni yang gue alamin, dan ternyata ini tuh, dan mungkin ini akan dialami oleh semua teman-teman pelaku seni. Nah gue bikin sebuah artikel sebagai tanda bahwa pada waktu itu gue sedang mengalami ini, dan ternyata ini disepakati sama beberapa orang. Artikel ini tuh tidak laku banyak gitu, bahkan di bawah 6 biji kayaknya gue bikin ini. Tapi menurut gue ini salah satu artikel yang the best sih menurut gue, karena ini benar-benar dari hati gue gitu. Sini kayak gue ngegambarin diri gue sendiri, terus di sini ada fuck you. Fuck you-nya ngelawan ini semua gitu. Dan ternyata saya masih sendiri sampai sejauh ini. Ya kayak gitu sih.
Mungkin gitu sih isian-isiannya kurang lebih kayak gitu. Gue nggak akan lama-lama, jadi gue akan bikin singkat-singkat aja. Tapi akan sering gitu biar banyak kontennya. Jangan lupa di subscribe juga di share sih yang paling penting. Lu nggak nge-like nggak apa-apa, yang penting di subscribe terus di share, diajak teman-temannya buat share, karena dengan itulah anda turut membantu memperlancar kehidupan saya berikutnya. Terima kasih udah nonton. Salam hormat dari Dom dan panjang umur seni-senian.